Intinya pas zaman SD itu apa aja diambil, kayak ular, kobra segala macam. Maling loh. Oke teman-teman, balik lagi di RB Reptile Channel. Masih di arena ngobrol bareng anggota Dream Team nih. Tapi memang anggota Dream Team dong sih. Tapi nanti gue bakal pengen banget ngobrol-ngobrol sama para ahli dari LIPI sih tentunya sebenarnya, Bar. Waduh, Pengen banget gue gitu, korek langsung Iya. dari mereka yang memang langsung connect ke pemerintah. biar nggak rancu gitu Iya ya. bener, hasilnya. karena kadang-kadang anak reptil tuh suka kepo tentang rules yang dikasih pemerintah tuh ke Benar. hobis tuh gimana. Benar. Nah kali ini gua sama Jabari dari konten Channelnya Dunia Satwa. Dunia Iya, Satwa tapi lebih kita. kayaknya bukan beda, udah menghilang. Iya. Jadi kalau orang-orang cari itu nongolnya ke gua berarti ya. Oke, Iya. jadi aman lah ya. Aman. Kepleset ya. Iya. Tapi namanya Dunia Satwa, tapi karena view-nya mintanya ke lebih spesifik ke burung, ya udah lebih banyaknya pembahasan ke burung. Ya, yang penting satwa juga lah ya. Iya, yang penting satwa. Oke, pertama gua tanya sama lu, Bar. Kenapa kenapa lu? Sekarang nama asli lu lah, nama asli lu lah. Kita Nama tanya dulu. Jabari. Jabari apa? Jabari Hashim, tapi nggak pakai nada yang aneh. Oh, Kalau oke. Hashim itu beda. Oh. Iya. Jadi ini Jabari Hashim ini terkenal ketika corona, karena banyak yang orang Hashim. Oh iya, Oke. benar. Mana kejauh sama gua. Nah, Jabari Hashim tinggal di mana, Bar? Tinggal di rumah? Ya, tahu gua, nggak dibawa-bawa kan? Enggak, barusan mau nanya rumahnya di mana gitu. Oh, iya. Barusan jawab enggak dibawa gitu. Rumah lu di mana? Enggak dibawa, Nggak dibawa. Di Tambun. Oh, di Taman Tempat anak Tamun nih, Jabari orang Bekasi, dari planet lain dia. Iya, benar. Oke, nah Bar, gue mau nanya sama lo nih, sejak kapan lu pertama kali main binatang? Main binatang itu dasarnya pasti rata-rata ya dari kecil. Rata-rata. Dari lu segini? Dari ya enggak segitu juga kali, dari segini sesuai beda ya. Kecil banget, enggak. Dari mungkin SD tuh dulu, karena kalau sekarang tuh anak-anak seharusnya lebih pintar dan lebih berterima kasih dengan teknologi. Karena dulu waktu zaman gue SD nih Bang, memang gila Bang Arbi-nya. Nah, Tuhan gue, Bang. Tuhan lu lah Pak, gila lu, sama seimbang mah, rugi di gua. Ya intinya pas zaman SD itu apa aja diambil, kayak ular, kobra segala macam. Maling loh. Enggak nemu maksudnya nemu. Iya. Ketika kan dulu kan rumah masih sawah Pak. Tambun kan iya. zaman dulu kan rawa-rawa. Sampai sekarang? sawah. Sekarang udah enggak. Udah ada perumahan. Udah ada perumahan. Terus dari situ nggak ada yang ngedampingin, nggak ada yang ngasih tahu, dan ya zaman-zaman dulu tapi syukurnya gitu ada beberapa konten ataupun tayangan televisi tapi hanya menunjukkan adegannya aja tanpa edukasinya Pak. Oke. Karena rata-rata bahasa Inggris Pak, kayak Rob Brydon, Iya. Steve Irwin, Almarhum lah ya. Gitu. Oh gitu, berarti awalnya dia ternyata udah dari SD udah suka binatang teman-teman. Tapi tadi katanya ngambil burung gitu. Burung enggak zaman dulu. Oh, burung malah belum. Malah ya? belum. Oh, burung malah. Belum. Nah, terus kenapa memutuskan untuk lari ke burung? Ini sekitar tahun berapa? Jadi gini, kalau saya pribadi Pak, masih mikirnya realistis. Hobi itu buat orang-orang kaya. Kalau saya, orang-orang masih sederhana Pak hitungnya. Jadi gimana caranya ngasilin hobi itu bisa jadi menghasilkan. Nah, awal kan di reptil tapi kan masih budget Ya. ecek-ecek kan. Sedangkan tahu kan harga retik itu ya Udah dulu 100, gila lah ya. mungkin 300.000. Tapi dengan kos makannya yang lumayan kan, ini kita bahasnya yang normal ya. Kalau yang mob mungkin bisa lebih untung. Kalau normal ya, gue kalkulasi banget makannya, kok gue rugi gitu. Akhirnya gue pelan-pelan ngegeser dari reptil itu, baru ngegeser ke aves pelan-pelan. Nggak aves dulu, mamalia, Oh, mamalia dulu. musang, terus musang ke aves gitu. Oke. No. Sambil mempelajari sih sebenarnya, bukan cuma sekedar pelihara jual, nggak Iya, pelajarin. Jatuhnya kan kalau gitu latah ya. Ya latah. Beda sama kita yang harus menyimak karakter si binatang Iya. gitu-gitu. Iya. Nah, channel kapan dibentuk? Kalau dibentuk kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kenapa memilih nama Dunia Satwa? Sebelumnya itu YouTube-nya itu namanya apa saya lupa. Pokoknya itu YouTube, sebenarnya YouTube itu udah ada mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun yang lalu, Oh, tapi cuman baru nggak- seriusnya. Hanya sekedar naro-naro file doang dan nggak tahu formatnya seperti apa. Pokoknya pas Bang Atta booming, itu saya langsung mikir, wah YouTube ternyata bisa menghasilkan. Akhirnya ya sekalian edukasi deh, karena kebanyakan kontennya hanya pecah-pecah gitu aja. Nah, ini pengen buat konten edukasi. Kebetulan saya suka hewan dan
mempelajari karakternya, walaupun itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi, kadang dikompensi. Iya. Tapi kan namanya pengalaman A atau B itu pengalaman beda-beda, tapi kalau hasilnya sama ya udah nggak ada yang bisa disalahkan gitu. Bener banget. Akhirnya udah saya sharing-sharing ke teman-teman gitu. Nah, di rumah sekarang ada berapa spesies burung? Kalau spesiesnya nggak Spesies. banyak, palingan 5-6. 5-6 tapi jumlahnya kurang lebih 80 ekor. 80 ekor. Ah. Nah, selain breeding juga berarti kan? Breeding sih bonus. Oh, Lebih breeding. tepatnya pelihara dulu, breeding nomor 2. Oke, breeding sama jualan juga nggak untuk burung yang di breeding? Jualan. Jualan juga. Mm. Nah, jualan juga tuh rata-rata burung apa nih di rumah? Rata-rata kalau misalkan, kalau saya kan rata-rata pesanan kan. Jadinya burung itu, jadi gini, ketika orang pelihara hewan, saya sebagai orang yang agak tahu ataupun kadang sok tahu ya, nggak agak tahu lah tepatnya, itu kan ada orang konsultasi kan, minta hewan karena untuk anak-anak, terus anak-anaknya seperti ini segala macam. Jadi gue tuh coba cari yang pas untuk mereka, supaya gini, ketika orang beli nggak langsung bosan, nggak langsung jual pak. Iya. Kalau langsung bosan langsung jual, kasihan di hewannya asli. Baru nyampe masih langsung jual lagi, ataupun baru nyampe udah buat ulah atau segala macam, akhirnya keluar gitu. Burung apa yang paling banyak di rumah? Paling banyak untuk sekarang parkit Australia sama lovebird. Parkit Australia sama lovebird. Nggak ngaruh dengan pasar lovebird yang begitu jatuh? Lovebird itu di rumah karena apa ya, mikirnya kalau dijual gitu. Sekarang kan harga jatuh banget. Iya, kan? jatuh banget lovebird itu. Duit gampang habis. Tapi ya udahlah, saya buat lovebird itu jadi ngasilin uang tapi tanpa dijual, ngerti nggak pak? Jadi setiap hewan itu saya percayanya punya rezeki masing-masing. Dulu lovebird itu ada lebih dari 100 ekor. Tapi karena ada yang dikasih tetangga Iya. segala macam, akhirnya ya udah, kalau sekarang mikirnya daripada saya jual lovebird-nya, akhir rumah sepi kan, ya mikirnya udahlah, mereka udah punya rezeki masing-masing, ya tetap jalanin aja. Nah, untuk falk sendiri ada berapa pasang di rumah? Kalau pasangnya nggak tahu, kalau jumlahnya kurang lebih 25 sampai 30 ekor. 25 sampai 30 ekor. Itu ada induk dan anak berarti ya? Enggak, indukan total. Indukan aja? Kalau anak langsung dikeluarin. Oh, anak langsung dikeluarin biasanya. Nah, biasanya umur berapa dijual anak falk dari Jabarin? Kalau anak falk itu bisa mulai dijual ketika usia 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu 1 sampai 2. Berarti itu untuk orang-orang yang mencari jinak lah ya? Jual loloh. Sebenarnya kalau misalkan orang awam banget, saya nggak pernah kasih anakan. Saya kasih yang udah dewasa, mandiri, hanya jinak toh. Tapi kalau misalkan orang-orang yang niat tujuan untuk free fly, terbang, diutamakan dari anakan. Oke. Nah, berarti selain memelihara juga ikut komunitas free fly juga? Ikut komunitas free fly Itu juga. komunitas free fly mana? Bekasi? Bekasi. Nah, itu kegiatannya ngapain aja selain free fly? Sebenarnya free fly itu bonus. Lebihnya kebanyakan tuh ngumpul, nongkrong, sharing-sharing, ya itu tempat bertukar ilmu pokoknya di komunitas. Wajib banget buat teman-teman yang mau tahu tentang hewan, jangan pernah cuma dari mungkin YouTube, mungkin apa, karena di komunitas itu semua kepala kumpul, Pak. Ada yang punya teori A, teori B. Akhirnya ya terserah kalian yang mau pakai yang mana. Yang penting teori mereka itu udah pernah mereka pakai gitu aja. Oke, benar-benar. Jadi belajar berbasis aneka sumber. Iya, benar. Iya, kalau gua ada dulu kuliahnya itu. Iya. Jadi dari manapun kita bisa belajar. Benar, benar. Nah, untuk berarti di sekarang udah lebih fokus. Ada nggak impian dari Jabar itu pengen naik tingkat ataupun mau breeding sesuatu? Sebenarnya ada, tapi untuk sekarang sih pengen belajar ke regulasinya dulu, Pak. Untuk sekarang ya, karena akhir ini saya tahan dulu, karena kan mungkin kalau dulu saya awam banget tentang regulasi, tentang segala macam. Akhirnya dulu jor-joran mungkin, dan nggak seketat sekarang. Kalau yang saya rasain ya, akhirnya kan sekarang kan mulai ada peraturan A, peraturan B. Padahal itu peraturan dari zaman dulu, tapi mungkin saya taunya dari sekarang. Mungkin mau dirapihin ke regulasinya dulu, pelajarin, baru buat ya hampir semua impian orang pecinta hewan, pengen buat kandang yang sebesar-besar. Oh, berarti kayak Irfan. Wah kalau bisa lebih dong. Ini namanya punya mimpi. Dia kan? baru kelihatan dari tol ya. Kak? Iya. Kita kelihatan dari planet Mars. Nah itu bener. Luar biasa. Bener. Tapi pengen dong suatu saat nanti pengen breeding kakak tua yang spesiesnya sudah hampir berkurang terus di Indonesia ini. Sebenarnya sangat pengen, karena gini, ini curhat sedikit ya. Ini jadi hal yang cukup miris buat saya, karena orang berpikiran bahwa kakak tua itu sulit tentang regulasinya dan lain-lain. Tapi udah ada beberapa orang mematahkan tentang hal itu. Kita anak-anak komunitas dan beberapa orang di belakang itu, kita tahu sudah beberapa kali berhasil membreeding ataupun ternak hewan-hewan impor malah. Kenapa nggak hewan-hewan lokal? Iya, bener banget. Secara harga impor lebih mahal. Lokal padahal lebih istimewa kalau menurut saya ya. Tapi pada ketakutannya tentang regulasi. Makanya itu yang pengen saya pelajarin tentang regulasi dulu. Untuk sekarang kayak pengen belajar dulu lah.
dari berbagai sumber termasuk Bang Arbi kan tahu tentang beberapa dari nama Latin, terus juga regulasinya sedikit banyak kita sharing-sharing. Bener banget. Nah dari situ mulai ya mudah-mudahan dapat titik terang lah. Oke. Jadi nggak cuman dipuja-puja burung impor ya. Yap. Padahal burung kita jauh lebih eksotis, cuman ya orang itu kesandung Yap. dengan regulasi yang katanya ribet lah ya. Katanya ribet iya. lah ya. Kita nggak tahu padahal ternyata pemerintah cuman butuh pengecekan, beres ya kan, kita nggak tahu. Ya, benar. Atau pasang chip atau pasang ring, karena Ya. kan burung itu gampang ring ya. Benar. Beda dengan ular mau taruh ring di mana. Iya. Gitu kan. Benar. Kalau ular kata-kata dimasukin ke mulut, cuman kan kita alat itu agak sedikit mahal. Beda dengan ring lah ya. Oh kalau ular mungkin microchip disuntik di kulit. Di kulit ya. Bisa. Nah itu yang pengen didalami oleh dari dunia satwa ternyata adalah regulasi berternak paruh bengkok khususnya eksotis yang dari Papua Ya, tentunya ya. karena kan kita mikirnya gini, ketika kita udah ya aminnya berpikir baik dulu ya, sukses menangkalkan sesuatu. Tapi kalau kita berseberangan dengan regulasi, buat apa dong? Bener banget. Karena ya sebaik-baiknya kita kalau misalkan udah ada aturan di dalam satu kotak, itu nggak bisa kita langgar. Bener gitu. banget. Jadi ibaratnya kita nolongin orang mau mati pakai narkoba itu salah. Nah, salah, kan? iya, Bener kan? benar. Nah jadi tetap itu yang salah tetap salah. Ya. Jadi tetap semua Jabari pengen melewati rules yang diatur oleh Ya, pemerintah. mudah-mudahan. Bener banget. Jadi itu adalah teman-teman itu teguran juga buat kita semua. Bagaimana ketika Anda mencintai, kalian pun harus tahu peraturan apa yang dikasih pemerintah. ke Jangan para sampai hobis. gini Pak, label cinta itu akhirnya menjadi label yang salah. Cinta itu harus yang legal. Bener, Cinta bener. itu harus yang legal ya. Karena apa? Ketika yang ilegal itu udah pasti yang namanya pemerintah kan yang namanya ngedata segala macem, termasuk daftar dilindungi karena populasinya berkurang. Itu kan udah pemerintah udah pasti ngedata dengan baik. Iya. Tapi kalau misalkan kita bandel dengan bilang kata tanda kutip ya, gua cinta, gua sayang, gua pengen coba. Seharusnya nggak kayak gitu sih. Seharusnya kalau mau cinta benar-benar harusnya legal. Bener banget. Jadi kalau cinta nggak bener banget dan nggak legal, jatuhnya backstreet. Ya, kecuali masih abu-abu ya. Ya. Kalau abu-abu peraturannya ataupun tentang regulasinya, it's okay. Oh, Tapi ya. kalau peraturannya sudah jelas, Paten lah ya dari tahun 99 kok. Tahun peraturan itu. 99. Bener banget udah lama Ah, banget peraturan itu. iya. Cuman rata-rata ya orang kadang-kadang bingung. Lebih baik kok kucing-kucingan aja itu yang nah bahaya itu sebenarnya. bahaya. Nah jadi, terus sekarang Bar pengennya apa namanya tujuannya ataupun harapan dari dunia satwa itu seperti apa? Tujuan harapannya ya mudah-mudahan banyak orang yang melek mata dan nggak takut yang namanya regulasi. Terus juga utamain ternak ataupun breeding hewan lokal. Karena mau gimana pun Pak, yang namanya hewan impor tetap hama yang di dalam negara kita. Bener Entah banget. itu ketika kelepas secara sengaja ataupun nggak sengaja. Terus juga ya bisa dibilang rugi lah. Buat apa kita banyakin hewan yang dari Punya orang luar, gitu punya ya. orang gitu loh. Kenapa hewan kita sendiri nggak kita banyakin sendiri di negara kita sendiri gitu. Bener banget. Dan jangan pernah menyalahkan yang namanya ex situ dan in situ karena kedua-duanya benar. Bener banget. Gitu. Jangan sampai jadi berseberangan karena ya saya pahamnya di beberapa negara pun ada hewan yang terancam punah selamat karena yang namanya ex situ. Iya. Ada beberapa daerah pun yang mengutamakan in situ. Itu nggak salah dua-duanya gitu. Yang penting satu tujuannya dan regulasinya harus dijalani. Bener banget. Jadi luar biasa teman-teman, harapan dari Jabari untuk regulasi dan bagaimana peraturan yang diatur oleh pemerintah untuk breeding satwa eksotik dari Papua karena satwa itu termasuk lindungan. Jadi Jabari pengen mempelajari bagaimana rules yang baik dan benar menjadi pemelihara yang bijak. Itu contohnya. Itu adalah satu apa namanya harapan dari semua teman-teman sih sebenarnya. Harusnya bisa banget jadi pemelihara yang bijak. Nggak cuma mencintai karena cinta tidak perlu harus memiliki juga. Iya benar. Kayak judul lagu itu Pak. Bener ya, cinta tak perlu harus memiliki. Iya. Jadi ketika memang satwa itu tidak bisa diregulasi dengan baik, ya nggak apa-apa jadi alam, gitu. Karena cinta tidak harus memiliki. Benar. Tapi ketika itu bisa ditangkarkan, ya monggo. Tapi harus menaati regulasi dari pemerintah. Benar. Karena yang namanya melanggar tetap salah. Tetap salah. Apapun alasan kalian, Yap. ya kan. Nah jadi itu semua nyambung teman-teman, dan invasi spesies tadi juga itu masih berhubungan tentang ngapain kita satwa lokal impor ya kan? Impor. Kalau nanti terlepas di sini dan jadi invasi spesies. Yap. Nah, oke teman-teman, itu harapan dari Jabari Dunia Satwa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dunia Satwa. Sama Arbi Reptil juga tentunya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.